Salam Tuhan bersama kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang berjumpa kembali dalam Renungan Santapan Jiwaku pada hari Minggu Panggilan. Dan saudara-saudari, hari ini Gereja Katolik bersama-sama seluruh umat Allah merenungkan misteri panggilan Tuhan. Dan tentu dalam Minggu Panggilan ini yang ditekankan adalah bagaimana gereja memanggil para pemuda, para pemudi, orang-orang yang dengan sukacita untuk datang bersatu bersama Tuhan Yesus di dalam kebun anggurnya, untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya, untuk menjadi pewarta cita kasih-Nya, dan untuk menjadi gembala bagi seluruh umat Allah. Hari ini gereja akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Panggilan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar bagaimana Yesus memberikan kita satu harapan atau jaminan. Dia mengatakan, "Aku adalah gembala yang baik sesungguhnya." Dan dia mengatakan bahwa sebagai gembala yang baik, domba-dombanya itu mendengarkan suaranya dan mengenal mereka dan mengikuti dia. Yesus sesungguhnya mau menggarisbawahi bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik itu ada 3 syarat di sini. Pertama, mereka harus mendengarkan dia. Lalu mereka harus mengenal dia. Dan yang ketiga, mereka harus mengikuti dia. Nah, lalu bagaimana jaminan? Nah, seperti yang saya katakan, bahwa ada jaminan ketika kita menjadi domba, kita menjadi jemaat, kita menjadi umat, kita menjadi penduduk Kristus. Dia mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, itu Yesus memberikan jaminan. Pertama, mereka akan kuberikan hidup yang kekal. Yang kedua, mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku ketika mereka sudah bersatu dengan Kristus. Luar biasa, kan? Tidak ada orang yang merebut mereka dari tangan Tuhan, dari tangan Bapa. 3 jaminan. Saudara-saudari, kalau kita melihat bagaimana para murid begitu luar biasanya, kalau kita melihat dalam bacaan pertama, mereka hidup penuh dengan sukacita. Sukacita di dalam roh, walaupun di dalam karya pewartaan mereka. Banyak tantangan yang mereka hadapi. Banyak orang iri hati, banyak orang menghasut, banyak orang memprovokasi. Ada orang yang ingin memenjarakan mereka, banyak orang yang ingin menghancurkan mereka. Tetapi apa? Mereka tidak henti-hentinya mewartakan tentang kasih Allah. Aku dipanggil untuk mewartakan kasih Allah. Ini sangat luar biasa. Sehingga kalau setiap orang yang benar-benar yakin dan percaya akan kasih karunia Allah, yang dapat menemukan, yang dapat melihat, dia dapat merasakan bagaimana kekuatan ilahi Allah itu bekerja dalam dirinya. Maka Yesus hari ini memanggil setiap orang. Seperti yang kita lihat di dalam bacaan kedua dari Wahyu. Bagaimana semua orang, semua bangsa memuji dan memuliakan Allah yang Maha Kudus. Ini semua adalah panggilan Tuhan. Untuk apa?
untuk keselamatan. Maka Yesus hari ini mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia akan kuberikan hidup yang kekal. Tidak akan pernah binasa dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut dari tangan Allah. Sangat luar biasa. Oleh karena itu, gereja pada hari ini memanggil para pemuda dan pemudi umat Allah yang dengan rela hati, dengan sukarela, dengan sukacita, mau mengikuti Tuhan dengan jalan panggilan yang berbeda, yaitu jalan Tuhan sendiri untuk menjadi pewarta di kemudian. Banyak yang dipanggil, kalau kita mendengar ada istilah, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tapi sesungguhnya bukan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tetapi banyak yang dipanggil tapi hanya sedikit yang merespon. Kalau semua orang yang dipanggil dan merespon dengan baik, maka banyak yang akan dipilih. Kenapa? Kebebasan dalam merespon dengan tanggung jawab akan Tuhan kasih jalan. Di sini, panggilan untuk hidup ya, membiara, baik menjadi imam atau menjadi suster, apapun ketika menjadi pewarta sabda Tuhan, dalam konteks panggilan khusus ini, yang dibutuhkan adalah, pertama, bagaimana kehidupan keluarga itu bertumbuh dan berkembang dalam kualitas iman. Bagaimana orang tua mengajarkan anak tentang doa, tentang hidup cinta kasih, tentang relasi yang baik, tentang komunikasi iman yang baik, tentang bagaimana relasi hubungan iman dengan sesama kita yang tidak beragama dengan kita, tidak seiman dengan kita. Lalu bagaimana panggilan itu bertemu di dalam kebersamaan, dalam kekeluargaan. Jadi panggilan itu harus proses. Tidak serta-merta seperti bam, bim salam bim, tidak. Itu semua harus bertumbuh dari keluarga. Bagaimana orang tua memberikan rasa cinta kepada anak. Bagaimana anak bisa mencintai gereja kalau orang tua sendiri tidak pernah pergi ke gereja, tidak pernah pergi ke gereja. Orang tua tidak pernah mengajak anak pergi ke gereja. Bagaimana anak bisa bertumbuh di dalam hidup doa yang baik kalau orang tua sendiri tidak pernah berdoa bersama, bahkan doa pribadi pun tidak ada, ataupun tidak pernah berdoa. Bagaimana anak bisa mewartakan tentang cinta kasih Allah kalau di dalam keluarga itu tidak ada cinta kasih, anak tidak dididik dalam cinta kasih yang benar, anak dididik dalam kekerasan, ada KDRT di antara orang tua, ada perselisihan. Saudara-saudara, panggilan itu selalu bertumbuh dari keluarga. Dan ini hal yang paling penting di dalam panggilan hidup gereja. Oleh karena itu, saudara, pada minggu panggilan ini, kita semua dipanggil untuk merespon panggilan Tuhan. Dari keluarga orang tua merespon, dari anak untuk merespon, dan seluruh umat Allah merespon. Bahwa kita semua dipanggil. Walaupun akhirnya bahwa panggilan itu akan menjadi beberapa panggilan. Hidup membiara, hidup berkeluarga, ataupun panggilan untuk tidak memilih dua-dua. Tetapi semua dipanggil untuk menjadi pewarta sabda Tuhan. Untuk menjadi saksi sabda Tuhan. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan untuk menjadi gembala yang baik bagi sesama. Dan gembala yang baik adalah gembala yang mau mengajarkan domba-dombanya untuk mendengarkan suaranya, untuk mengenal, dan untuk mengikuti Tuhan. Itulah gembala yang baik. Maka orang tua, sudahkah kita mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita mengenal domba-domba kita, anak-anak kita dengan baik? Atau sudahkah kita mengenal Tuhan kita dengan baik? Lalu, apakah kita mengikuti Tuhan itu dalam hidup kita? Inilah panggilan kita. Inilah sapaan Tuhan pada hari Minggu panggilan ini. Dan semoga kita semua akan merespon itu dengan baik dan kita bisa mewujudkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus
memberkati kita, menguduskan panggilan kita, membuka hati kita untuk mendengarkan sabdanya, dan membuka hati kita untuk mengikuti Dia dengan setia. Ingat, mengikuti Yesus berarti untuk setia di jalan. Banyak tantangan, banyak salib yang kita hadapi. Jangan takut, jangan mencari yang mudah, sebab Tuhan tidak pernah akan menyulitkan orang, walaupun ia berjalan dalam kesulitan iman. Karena apa? Ada Tuhan yang akan meringankan, ada Tuhan yang membantu, dan Tuhan akan mengutus tangan-tangan yang akan memikul beban hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, menyembuhkan yang sakit, mempersatukan yang tercerai-berai, dan memulihkan seluruh pikiran, hati, dan jiwa kita untuk kembali berserah diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.